Mega proyek 35.000 megawatt diharapkan bisa mengatasi krisis listrik yang terjadi di tanah air. Namun pemerintah dan PLN diminta untuk berhati-hati dalam melaksanakan proyek tersebut. Pemerintah dan PLN juga dituntut untuk transparan dan akuntabel agar tarif dari listrik ini tidak semakin mahal. Proyek 35.000 megawatt yang ditargetkan bisa tuntas tahun 2019 menjadi ajang pembuktian pemerintah untuk mengatasi defisit listrik di tanah air. Mega proyek tersebut akan melibatkan PLN dan swasta, masing-masing 35 pembangkit dan 74 pembangkit, dengan kebutuhan dana mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Namun pengamat energi dari ARS Marwan Batubara meminta pemerintah untuk lebih transparan dan hati-hati dalam menetapkan kontrak dan pembelian harga listrik. Agar kelak masyarakat bisa menikmati tarif listrik yang tidak terlalu mahal. Mengikuti prinsip kelayakan proyek keuangan gitu terhadap PLN yang akan membeli listrik swasta itu misalnya. Kalau itu harus bekerja sama dengan swasta. Jangan sampai seperti masa Orde Baru di awal-awal itu kan ada markup harga. PLN harus membeli harga listrik dari swasta itu yang harganya mungkin dia bisa 30% lebih mahal atau 40% lebih mahal atau proyek itu di markup. Itu sudah terjadi. Nah, untuk yang 35.000 megawatt ini jangan sampai itu terjadi, jangan terulang. Pasokan listrik tambahan dibutuhkan berbagai wilayah di tanah air, sebab hampir semua wilayah di Indonesia kekurangan pasokan listrik. Aceh dan Sumatera Utara misalnya menderita defisit listrik 8,19%, sementara Belitung sebesar 14,9%. Di Kalimantan, defisit yang tak kalah besar dialami Sulawesi Utara, Gorontalo sebesar 22,94%. Kalimantan Selatan dan Kalteng 9,15%. Jika defisit listrik diatasi, pengamat ekonomi Berli Wardaya menilai industri di luar Jawa maupun Bali bisa berkembang. Mengembangkan industri nomor satu adalah listrik. Jadi yang kedua mungkin dari segi izin-izin dan birokrasi. Jadi yang saat ini ya kita lihat aja berapa banyak industri yang masuk ke Kalimantan Sulawesi kan. Padahal kita Sumatera juga, padahal kita ingin kembangkan di sana. Nah ini selama ini belum mencukupi ya berarti kita masih harus terus menyuplai, terus ya, meningkatkan kesediaan listrik di sana pasokannya. Masih harus dikebut lah sebisanya berapa kan. Jadi kalau nggak bisa 30. Efek domino dari pembangunan proyek 35.000 megawatt tidak hanya ke industri sebagai konsumen utama listrik, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Laraza Anissa, Mukhlis Effendi, Metro TV.